Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Alvaraya akan mempresentasikan materi etika Kristen yang diasuh oleh Bapak Dosen Daud Wiberjon Tafuli, MPD. Ada 4 materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, teladan hidup Yesus. Yang ketiga, etika Kristen dalam komunikasi. Yang keempat, etika Kristen dalam pergaulan. Pengertian mata kuliah etika Kristen merupakan kajian teologis dan praktis mengenai prinsip moral berdasarkan iman Kristen yang berakar pada konsep Imago Dei serta teladan hidup Kristus. Mata kuliah ini membentuk mahasiswa sebagai pembelajar, calon guru, pelatih, dan olahragawan yang memiliki etos kerja, integritas, serta karakter serupa dengan segambar dengan Kristus. Mahasiswa diarahkan agar mampu menerapkan nilai-nilai etika Kristen secara kontekstual dalam dunia pendidikan jasmani dan olahraga, sehingga berdampak bagi gereja, masyarakat, serta nusa dan bangsa. Secara sederhana, etika adalah ilmu atau aturan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Etika Kristen menurut teladan hidup Yesus. Etika Kristen menurut teladan hidup Yesus adalah pola pikir, sikap, dan perbuatan yang sepenuhnya meniru apa yang Yesus ajarkan dan nyatakan sepanjang hidupnya di dunia. Dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, "Aku menetapkan pola bagimu, supaya sebagaimana yang telah kulakukan kepadamu, kamu juga melakukannya." Intinya, bukan sekadar menuruti aturan luar, melainkan meneladani hati dan wataknya. Kasih di sini bukan sekadar perasaan, melainkan tindakan rela berkorban demi kebaikan orang lain, seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita. Sifat-sifat teladan hidup Yesus yang harus dijalani. Yang pertama, kerendahan hati dan semangat melayani meskipun Tuhan dan guru. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Kita dipanggil tidak mencari kedudukan, melainkan melayani orang lain dengan tulus. Yang kedua, kasih tanpa pilih kasih. Yesus merangkul orang miskin, pendosa, sakit, dan yang dipinggirkan. Kita menghargai setiap orang karena diciptakan sebagai gambar Allah, tanpa membedakan status, suku, atau masa lalu. Yang ketiga, pengampunan dan tidak membalas kejahatan. Di kayu salib, Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita diajarkan memaafkan, bukan membalas dendam. Yang keempat, ketaatan penuh kepada Allah. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ketaatan kita lahir dari kasih, bukan paksaan. Yang kelima, integritas dan kebenaran. Yesus selalu berkata jujur, menegur kemunafikan dan hidup murni. Kita pun dipanggil menjadi terang dan garam dunia, hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yang keenam, penuh kasih sayang dan belas kasihan. Yesus terharu melihat orang banyak yang seperti domba tanpa gembala. Ia menolong tanpa pamrih, mendengar yang kecil dan memulihkan yang hancur hati. Cara menerapkan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, mulai dari hal kecil. Ucapkan kata baik, bantu tanpa diminta, maafkan apa yang menyakiti. Yang kedua, saat bingung, bertindak, tanyakan apa yang akan Yesus lakukan di tempatku. Ingat, kita tidak harus sempurna seketika, tapi terus bertumbuh. Roh Kudus akan menolong kita makin serupa dengannya, hari demi hari. Etika Kristen dalam komunikasi. Etika Kristen dalam komunikasi adalah pola berbicara, mendengar, dan berinteraksi yang berlandaskan firman Tuhan, serta meneladani hati Yesus Kristus. Tujuannya bukan sekedar menyampaikan pesan, melainkan mencerminkan kasih Allah, menjaga kebenaran, dan membangun sesama. Komunikasi yang benar menurut Alkitab adalah hati yang sama, pikiran yang sama, dan perkataan yang menyampaikan rahmat. Prinsip utama etika komunikasi Kristen yang pertama, 1.
utamakan mendengar sebelum berbicara. Mendengar adalah bentuk penghormatan dan kerendahan hati. Kita tidak boleh memotong pembicaraan atau menjawab sebelum mengerti maksud orang lain. Yesus selalu mendengarkan keluh kesah dan pertanyaan orang dengan perhatian penuh. Yang kedua, ucapkan kebenaran dengan kasih. Kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kebaikan sesaat, namun juga tidak boleh disampaikan dengan cara yang kasar atau menghina. Kebenaran yang keras tanpa kasih akan melukai. Kasih tanpa kebenaran menyesatkan. Yang ketiga, tujuan selalu membangun, bukan merusak. Setiap kata yang keluar harus membawa dampak positif, menguatkan yang lemah, menegur yang salah demi pemulihan, dan membawa damai. Hindari kata-kata kasar, ejekan, gosip, fitnah, atau keluhan yang tidak perlu. Yang keempat, jujur dan dapat dipercaya. Kata-kata kita harus sesuai kenyataan. Janji yang diucapkan harus ditepati. Mulut dan hati harus selaras, tidak bermuka dua, atau berkata sesuai dengan sesuatu yang lain di belakang. Yang kelima, tepat waktu dan tepat cara tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Sesuaikan bahasa dengan siapa kita berbicara. Sampaikan dengan lembut dan pilih waktu yang tepat agar pesan dapat diterima dengan baik. Keenam, hormati setiap orang. Setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Jadi berhak diperlakukan dengan hormat tanpa memandang usia, jabatan, status sosial, atau latar belakang. Jadi mulut kita adalah pintu hati. Melalui perkataan, kita dapat menjadi saluran berkat atau sebaliknya. Semakin kita mengenal dan meneladani Yesus, semakin indah dan berkenan perkataan kita di hadapan Allah dan sesama. Bagi orang Kristen, etika tidak hanya berdasarkan kebiasaan manusia, melainkan berlandaskan pada firman Tuhan di dalam Alkitab. Apa itu pergaulan dalam konteks etika? Pergaulan adalah segala bentuk hubungan interaksi dan komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain. Dalam pandangan etika, pergaulan bukan sekedar bertemu atau berbicara, melainkan cara kita bersikap, berbicara, dan bertindak saat berhubungan dengan orang lain. Pergaulan yang beretika berarti kita menjaga hubungan agar tetap harmonis, saling menghargai, tidak merugikan satu sama lain, dan membawa dampak positif bagi semua pihak. 3. Apa itu etika Kristen dalam pergaulan? Ini adalah pedoman cara bergaul yang khusus bagi orang Kristen, yang berlandaskan sepenuhnya pada firman Tuhan dan teladan Yesus Kristus. Bertujuan untuk menghormati Tuhan, serta membangun, memberkati, dan menyelamatkan sesama. Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33 berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Di sini Alkitab mengingatkan dengan tegas, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Carilah teman yang saling menguatkan iman dan yang mengajak berbuat baik. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja seperti Yesus yang juga bergaul dengan orang berdosa, tetapi jangan ikut terjerumus ke dalam dosa. Jadilah terang yang mengubah mereka, bukan ikut gelap. Yesus adalah contoh sempurna. Ia bergaul dengan semua kalangan, orang miskin, pemimpin agama, pendosa, bahkan orang yang membencinya. Ia tidak menolak siapapun, tetapi ia tidak pernah ikut berbuat dosa. Ia bergaul untuk melayani dan menyelamatkan. Sebagai orang Kristen, mari kita terapkan etika ini dalam setiap pergaulan kita. Biarlah cara kita berbicara, bersikap, dan bertindak menjadi bukti kasih Tuhan bagi orang di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.